Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayudiah Chandra Dewi, Fani Tri Oktaviani, Maulidia Rahmanika, Nindita Wahyu Nugroho, Salma Fuadi, dan Tri Herlina Sari Rahayu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis jurnal Asam Basa. Jurnal 1. Jurnal Nasional. Peneliti Cynthia Adha Purnamasari, Mugi Hartoyo, dan Wulandari M. Tahun 2016 dengan judul Perbedaan pH saliva sebelum dan sesudah berkumur dengan larutan siwak pada pasien diabetes mellitus di RSUD Dr. Haji Sewondo Kendal. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen. Rancangan penelitian ini menggunakan pre-post test design dan rancangan penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol. Kemudian, dilakukan pretest pada kelompok tersebut, diikuti dengan intervensi pada kelompok tersebut. Setelah itu, dilakukan post-test pada kelompok yang sudah dilakukan intervensi. Waktu penelitian April 2016. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Ruang Flamboyan dan Cempaka di RSUD Dr. Haji Sewondo Kendal. Jumlah responden sebanyak 33 responden. Kriteria responden. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah pasien DM yang dirawat inap di RSUD Dr. Haji Sewondo Kendal. Pasien bersedia menjadi responden, pasien sadar dan kooperatif. GDS pasien kurang dari 300 mg per desiliter. Sedangkan kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu pasien DM yang pulang paksa, pasien mengalami kecacatan pada rongga mulut, pasien DM yang tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran umum. Instrumen atau alat ukur. Alat ukur yang digunakan dengan menggunakan teknik sampling berupa accidental sampling. Cara pengumpulan data. Rancangan penelitian ini menggunakan pre-post test design dan rancangan penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol. Kemudian dilakukan pretest pada kelompok tersebut, diikuti dengan intervensi pada kelompok tersebut. Setelah itu dilakukan post-test pada kelompok yang sudah dilakukan intervensi. Hasil dan pembahasan. Usia. Hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata usia responden adalah 55,09 tahun, dengan usia termuda 44 tahun dan usia tertua 72 tahun. Dan standar deviasinya adalah 8,164. Dapat diketahui bahwa 33 responden yang paling dominan adalah usia 51-60 tahun sebanyak 14 responden atau 78,8%, dan yang paling sedikit usia 71-80 tahun, yaitu sebanyak responden atau 3,0%. Kedua, jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 17 responden atau 51,5% dibandingkan jumlah responden laki-laki yaitu 16 atau 48,5%. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan ISMI tahun 2012 yang menunjukkan bahwa DM paling banyak diderita oleh pasien berjenis kelamin perempuan. Selain itu, pada pasien yang dilakukan oleh Made, G. dan Haryati tahun 2014 juga menyebutkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin perempuan terhadap kejadian DM. Yang ketiga, pendidikan. Dapat diketahui bahwa hasil penelitian terhadap 33 responden menunjukkan hasil bahwa kategori pendidikan paling banyak adalah SD, yaitu 16 responden atau 48,5%. Sedangkan paling sedikit adalah SMP yaitu 2 responden atau 6,1%. Pekerjaan.
Hasil penelitian terhadap 33 responden pasien DM menunjukkan hasil bahwa pekerjaan paling banyak pada pasien DM adalah tidak bekerja dengan frekuensi 11 responden. 33,3% dan responden sebagian besar adalah perempuan yang tidak bekerja dan melakukan tugasnya dengan melakukan pekerjaan rumah. Dari hasil penelitian dan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pada seseorang yang tinggal di desa akan lebih memilih berada di tempat asalnya daripada memilih bekerja di daerah perkotaan. pH saliva sebelum dan sesudah bekerja dengan larutan siwak diketahui bahwa sebelum perlakuan seluruh responden memiliki pH asam. Setelah diberikan perlakuan berkumur dengan larutan siwak, sebagian besar pH saliva responden berubah menjadi netral. 57,6% tetap asam, 21,2% berubah menjadi basah, 21,2% responden. Hasil penelitian pH saliva pada pasien DM sebelum berkumur dengan larutan siwak, semua pasien yang dilakukan penilaian pH didapat hasil pH di bawah 6. Artinya, semua pasien didapat mengalami pH asam. Yang dilakukan pengukuran pada 30 responden yang menderita DM menyebutkan bahwa pH saliva pada pasien DM menunjukkan nilai pH saliva yang asam, yaitu dengan nilai rata-rata pH yaitu 5. Hal tersebut dapat terjadi karena pada pasien DM akan terjadi neuropati yang mengakibatkan sistem saraf yang akan mempersarafi aliran saliva menjadi terganggu dan akan mengakibatkan saliva menjadi berkurang. Ahli lain juga berpendapat bahwa pada pasien DM akan mengalami keasaman pada pH saliva karena terganggu aliran saliva dan menyebabkan suplai oksigen ke mulut berkurang, sehingga bakteri anaerob mudah berkembang biak. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pH saliva dapat diketahui bahwa pH saliva sebelum berkumur dengan larutan siwak median 5,00, minimum 4, maksimum 6, dan rata-rata 4,64. pH saliva sesudah berkumur larutan siwak median 7,00, minimum 6, maksimum 8, dan rata-rata 7,00. Hasil penelitian pH saliva setelah berkumur dengan larutan siwak menunjukkan nilai pH didominasi memiliki pH netral, yaitu 6. Sebanyak 19 responden, 57,6%. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Kusumasari 2012 yang melakukan penelitian di pesantren, yang menunjukkan semua kelompok perlakuan mengalami peningkatan pH saliva setelah berkumur dengan ekstrak siwak. Hal tersebut terjadi karena di dalam siwak terdapat beberapa kandungan alami, salah satunya adalah minyak esensial, yang dapat meningkatkan produksi dan aliran saliva, di mana peningkatan saliva ini akan meningkatkan kapasitas buffer dalam saliva sehingga saliva juga akan meningkat. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumasari 2012 terdapat perbedaan yang bermakna antara pH saliva pada kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan yang diberikan kumur siwak. Dengan nilai P 0,0000 pada penelitian ini larutan siwak bekerja sesuai fungsinya, yaitu dapat meningkatkan pH saliva, karena di dalam siwak memiliki kandungan minyak esensial yang berfungsi untuk meningkatkan produk saliva dan melancarkan aliran saliva. Jika aliran saliva meningkat, maka buffer di dalam mulut akan meningkat dan pH saliva secara otomatis akan meningkat. Dari hasil penelitian dan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pada peneliti ini telah membuktikan bahwa berkumur dengan larutan siwak adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan pH saliva pada pasien DM yang mengalami penurunan pH saliva, terutama pada pasien DM yang memiliki resiko tinggi mengalami komplikasi di mulut. Kelebihan jurnal. Di dalam jurnal terdapat hasil yang valid, yaitu oral hygiene untuk pasien di rumah sakit dilakukan dengan menggunakan larutan betadine kumur dan NaCl. Alternatif cairan kumur untuk kebersihan mulut juga dengan menggunakan larutan kumur, diantaranya adalah ekstrak siwak. Sudah menyebutkan tujuan manfaatnya dan penelitian ini didukung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumasari 2012 tentang pengaruh larutan kumur ekstrak siwak Salvadora versica terhadap pH saliva. Kekurangan jurnal. Di dalam jurnal tidak dijelaskan berapa kali dalam sehari penderita DM yang memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi di mulut oral hygiene menggunakan larutan siwak. Rekomendasi.
Diharapkan bagi peneliti selanjutnya meneliti dengan responden yang lebih banyak yang dilakukan di beberapa rumah sakit di Jawa Tengah dan menggunakan variabel yang lain atau intervensi lain selain siwak untuk pasien DM yang mengalami penurunan pH saliva. Jurnal 2, Jurnal Internasional Penelitian Mahes R. Kainar, Arum S. Dodamani, G.N. Karibasappa, Rahul G. Naik, Manjiri A. Desmukh, tahun 2016. Judul Evidensi dari pasta gigi herbal pada pH saliva dan saliva glukosa, sebuah studi pendahuluan. Metode penelitian. Penelitian ini adalah studi acak tersamar ganda yang dilakukan. Jumlah sampel diperlukan dikumpulkan sebelumnya dan disalurkan pada 45 mahasiswa BDS, siswa BDS kedua dan ketiga di usia setelah prosedur menyikat gigi. Para peserta diminta untuk kelompok 19 dan 21 tahun. Izin etis untuk penelitian ini adalah setiap dari makan dan minum selama 1 jam sebelum pengumpulan sampel. Diperoleh dari Institutional Ethical Review Board and diinformasikan. Saliva yang tidak distimulasi 10 ml saliva untuk setiap subjek. Selanjutnya, waktu penelitian April 2016, tempat penelitian DY Pentil Detail School, Pan India. Jumlah responden penelitian ini dilakukan di Departemen Kesehatan Gigi Masyarakat DY Pentil Dental School, Pan India. Kriteria responden, jumlah sampel air liur yang diperlukan dikumpulkan sebelumnya dan disalurkan pada 40 siswa BDS. Siswa BDS kedua dan ketiga di usia setelah progi. Para peserta diminta untuk kelompok umur 19 dan umur 21 tahun. Izin etis untuk penelitian ini adalah makan dan minum selama 1 jam sebelum pengumpulan sampel. Diperoleh dari Institut dan diinformasikan. Sampel saliva yang tidak distimulasi 10 ml saliva untuk disubjekkan. Diperoleh dari semua partisipan sebelum. Selanjutnya, slide ke-13. Instrumen atau alat ukur. pH saliva diukur menggunakan pH meter yang dikalibrasi Vanira LI 613 digital pH meter. Cara pengumpulan data. Penelitian ini ada samar ganda yang dilakukan, jumlah sampel air liur yang dilakukan dikumpulkan sebelum dan disalurkan pada 45 mahasiswa. Siswa BDS kedua dan ketiga di usia setelah prosedur menyikat gigi. Para peserta diminta kelompok 19 umur 21. Izin etis untuk penelitian ini adalah tetap dari makan dan minum selama 1 jam sebelum mengumpulkan sampel. Diperoleh dari Institutional Ethical Review Board dan diinformasikan. Sampel saliva yang tidak disimulasi 10 ml untuk setiap subjek. Diperoleh dari semua partisipan sebelum penelitian. Dikumpulkan oleh para partisipan dalam wadah plastik steril yang terdiri dari 3 pasta gigi herbal. Yang diuji adalah kelompok A dan Patanjali yang mengandung ml sodium fluorid di pagi hari antara jam 7 sampai jam 7.30. Cara pengumpulan data. Kanti detail krem grup B Himalaya komplit car tooth sebelum dan menyikat dalam metode spitting. Setiap pasta air liur dan grup C Vicon Vajradanti pasta
kumpulan data Telegram Grup Himalaya Competitor sebelum dan sesudah mengikat dan metode splitting setiap pasta air liu dan grup C Fus Meret dan D pasta kaki. Hasil dan pembahasan perubahan glukosa saliva Mg per dl dan pH sesuai yang terpenuhi kriteria indeks dan eksklusi dipilih dengan metode acak sederhana dan secara acak dibagi menjadi 3 kelompok dan 15 masing-masing. 3 pasta gigi yang berada ditulis untuk 3 kelompok dengan metode acak sederhana. Semua 3 pasta gigi menunjukkan signifikan di perubahan glukosa saliva dan meningkatkan pH. Saliva adalah penyakit pada setiap interval 1, 7, 14, 21, dan 28 hari baik. Peserta dan peneliti dibuatkan sehubungan dengan kelompok studi. Semua pasta gigi studi cakup 3,2 perbedaan keseluruhan dalam glukosa saliva Mg per dl dan pH dengan label strik putih yang mengidentifikasikan nama kelompok dan tutup. Semua pada gigi diganti dengan tutup putih dengan seragam yang sama. Hasil dan pembahasan perubahan keseluruhan dalam nilai dasar mengikat ukuran saliva untuk mencapai breeding. Para peserta diminta untuk mengikat glukosa dari tanggal 1 hingga 28 hari di tempat untuk menjadi signifikan selama 3 menit 2 kali sehari menggunakan pasta gigi yang disediakan dalam ketiga kelompok tersebut. Namun nilai P2 saliva ditemukan pada mereka. Mereka juga meminta untuk menggunakan bentuk lain dari Lesion dengan signifikan bantu kian terlepas dari pasta gigi yang disediakan untuk mereka. Kelebihan jurnal yang pertama, bahasnya mudah dipahami. Yang kedua, ada pembanding di dalam jurnal. 3, pasta gigi menggunakan bahan herbal. Terus kekurangan jurnal yang pertama, komponen saliva masih berkurang. Literatur sebelumnya telah menunjukkan efektivitas gigi herbal. Rekomendasi saran ini dapat diberikan dari peneliti antara lain dan melakukan penelitian uji klinis diperlukan jumlah sampel penelitian yang banyak agar dalam penelitian lebih jelas hasil dari pasta gigi herbal tersebut. Jurnal 3, Jurnal Internasional, peneliti Junaid Kapaida, Arun Dodomani, Priya Bhaviskar, GN Karibasapa, Parapatak, dan Abhishek Besalwar, dilakukan pada tahun 2017 dengan judul jurnal Effect of Sugar-Free and Regular Toothpaste on Salivary Glucose and pH Among Type 2 Diabetes, a randomized crossover trial. Pengaruh pasta gigi bebas gula dan biasa terhadap glukosa saliva dan pH di antara diabetes tipe 2, uji coba crossover acak. Metode penelitian ini adalah uji coba crossover terkontrol secara acak dan dilakukan dalam 2 fase sebelum dimulainya penelitian,
Informed consent tertulis diperoleh dari subjek penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama 4 minggu. Tempat penelitian ini dilakukan di Departemen Kedokteran Gigi Kesehatan Masyarakat, ICPM Dental College, DUL, dan Laboratorium Patologi Pribadi Maharashtra, India, dengan jumlah responden sebanyak 75 responden yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Grup A, kelompok studi terdiri dari 30 subjek berusia antara 38 sampai 66 tahun, usia rata-rata 53 tahun dengan diagnosis DM tipe 2 yang telah ditetapkan. Grup B, kelompok kontrol, terdiri dari 45 subjek non-diabetes berusia antara 36 sampai 64 tahun, usia rata-rata 51 tahun. Kriteria responden baik terkontrol atau tidak terkontrol, DM tipe 2, semua responden memiliki minimal 20 gigi fungsional di rongga mulut. Instrumen alat ukur. Air liur dikumpulkan dalam wadah steril dengan metode meludah yang ditambahkan natrium fluorida untuk mencegah perubahan glukosa saliva. Efek stabilisasi menggunakan alat pengukur Hana instrumen digital pH meter digunakan. Cara pengumpulan data. Data yang dikumpulkan bersifat dikomotus dan dikenakan uji T berpasangan untuk perbandingan antar kelompok, dari awal sebelum menyikat pada hari pertama hingga setelah menyikat pada akhir minggu pertama. Dan uji T tidak berpasangan untuk perbandingan antar kelompok menggunakan perangkat lunak SPSS. Perbandingan antar kelompok dilakukan antara fase 1 grup A dan fase 2 grup A, fase 1 grup B dan fase 2 grup B, fase 1 grup A dan fase 2 grup B. Hasil dan pembahasan. Hiperglikemia adalah konsekuensi metabolik langsung dari DM. Konsekuensi dari DM memiliki beban besar pada individu sebagai kekacauan metabolisme terikat dengan diabetes mellitus, menyebabkan perubahan patofisiologi sekunder dalam sistem beberapa organ. Peningkatan kadar glukosa darah secara bersamaan meningkatkan glukosa saliva pada diabetes. Penelitian telah dilakukan untuk membandingkan dan mengkorelasikan kadar glukosa saliva dan kadar glukosa darah. Hedge et al. Dan Vasconcelos et al. Menemukan bahwa kadar glukosa saliva lebih tinggi pada diabetes dibandingkan pada kontrol non-diabetes. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa pH saliva menurun pada diabetes bila dibandingkan dengan kontrol non-diabetes. Penelitian ini adalah upaya untuk menilai efek pasta gigi bebas gula dan reguler pada glukosa saliva dan pH saliva pada subjek diabetes tipe 2. Hasil dan pembahasan. Dalam studi crossover ini, pada fase 1, 30 subjek diabetes tipe 2, yaitu grup A, dan 45 non-diabetes, yaitu grup B, masing-masing diintervensi dengan pasta gigi bebas gula dan pasta gigi teratur. Pada fase 2, pasta gigi dialihkan antar kelompok. Glukosa saliva dan pH saliva dinilai pada hari 1, pada akhir minggu pertama, ketiga, dan keempat. Seluruh saliva yang tidak distimulasi diambil untuk estimasi. Seperti pada saliva terstimulasi, ada perubahan dalam komposisi saliva, maka kemungkinan diagnostik lebih banyak dengan saliva yang tidak distimulasi daripada saliva yang distimulasi. Air liur dikumpulkan dalam wadah steril dengan metode meludah yang ditambahkan dengan natrium fluorida untuk mencegah perubahan glukosa saliva. Efek stabilisasi. Secara konvensional, ada 2 metode untuk estimasi pH saliva. Lanjut, hasil dan pembahasan. Pertama adalah metode strip kode, dan kedua pH meter digital. Dalam penelitian ini, Hana instrumen digital pH meter digunakan
karena nilai numerik yang tepat diperlukan. Ini lebih berlaku untuk perbandingan. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar glukosa saliva menurun dan pH saliva meningkat pada kedua kelompok menggunakan pasta gigi bebas gula. Namun, kelompok yang menggunakan pasta gigi gula menunjukkan perubahan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan pasta gigi biasa. Perbandingan antar kelompok antar fase 1 grup A dan fase 2 grup B ditemukan tidak signifikan. Ini mungkin karena kedua kelompok menggunakan pasta gigi bebas gula. Penurunan glukosa saliva di antara subjek yang menggunakan pasta gigi bebas gula mungkin karena efek anti-diabetes dari bahan dasar pasta gigi bebas gula. Lanjut, kelebihan jurnal. Yang pertama, lebih detail dan terperinci. Kedua, menyajikan abstrak dan simpulan. Yang ketiga, bahasanya mudah dipahami. Yang keempat, disusun menggunakan prosedur tahapan yang runtut. Yang kelima, yaitu terakhir, pembahasan metode yang digunakan sangat jelas. Meskipun ini menggunakan bahasa asing, tapi memang agak mudah dimengerti ya. Terus ada juga kekurangan. Lanjut kekurangan jurnal. Yang pertama, status diabetes yang terkontrol dan tidak terkontrol secara terpisah tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Terus yang kedua, literatur yang tersedia kurang hasilnya, tidak dibandingkan dengan penelitian lain. Yang ketiga, durasi efek pasta gigi bebas gula tidak dinilai. Yang keempat, yaitu untuk waktu mereka melakukan penelitian, si peneliti tidak mencantumkan kapan pertama dilakukan penelitian, misalnya tanggal, jam, tahun, dan bulan. Seperti itu. Ya, lanjut rekomendasi. Jadi hasil penelitian hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian lanjutan ya. Terima kasih karena sudah mau menonton YouTube kami. Ini adalah hasil analisa jurnal kelompok 5. See you next time.